Assalamualaikum Sobat Jelajah Jakarta. Detiknews.com pada Selasa 3 Desember 2013 memberitakan pernyataan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama alias Ahok mengenai gagasan sumur resapan. Beliau mengatakan sumur resapan bisa mengatasi genangan. Sobat Jelajah Jakarta, setahun berikutnya, tepatnya pada Selasa 25 November 2014, Republika.co.id memberitakan tentang ajakan Ahok kepada warga Jakarta untuk bangun sumur resapan. Menurut Ahok, sumur resapan berfungsi mempercepat drainase saat turun hujan dan merupakan salah satu upaya penanggulangan banjir di Jakarta. Kita butuh untuk mendorong masyarakat agar mau kasih izin tanahnya dibuat sumur resapan. Karena memang rumah-rumah di pinggiran resapan sudah hilang, jadi air hujan masuk ke sungai. Begitu kata Ahok di gedung Balai Kota yang Jelajah Jakarta kutip dari Republika.co.id. Sobat Jelajah Jakarta, bahkan Ahok mengeluarkan pernyataan bahwa jika jadi presiden, beliau akan membuat sumur resapan baik di sisi selatan atau di sisi utara Istana Negara. Hal ini ditulis di kanal berita1.com pada Jumat 11 Oktober 2013. Di artikel ini tertulis bahwa pada saat itu Pemprov DKI Jakarta sedang giat-giatnya membangun sumur resapan di berbagai wilayah di mana otoritasnya, tak terkecuali di Istana Presiden. Namun Pemprov DKI hanya diizinkan membangun sumur resapan di bagian sisi selatan istana. Sedangkan sisi utara tidak diizinkan karena merupakan kawasan steril. Sobat Jelajah Jakarta, sumur resapan memang sudah ada sejak zaman dahulu kala, bukan baru-baru ini saja. Di episode kali ini, saya akan berkeliling melihat sumur resapan di beberapa titik yang sering terjadi genangan. Namun, oleh karena dibuat sumur resapan, genangan-genangan itu langsung bablas-blas. Ada beberapa lokasi yang saya datangi, yakni di Cempaka Putih Tengah, Jakarta Pusat, lalu di Jalan Jenderal Ahmad Yani depan Kompleks Patra, dan di Jalan Letjen Suprapto, samping BPJS Kesehatan. Alhamdulillah saat berkeliling, saya diantar oleh Pak Subandi dan Pak Karso ini. Nah, ini dia lokasi pertama yang kami datangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saat ini kami berada di komplek Pertamina. Nah, lokasi ini kan agak rendah memang, jadi agak tinggi juga genangan di sini. Biasanya sampai berjam-jam, tapi saat ini dengan hitungan menit itu sudah hilang. Dan di komplek ini kami buatkan 6 sumur resapan. Pak RW pun warga di sini mengakui. Jadi mereka pun berterima kasih kepada kami, pada saat itu Pak RW dan warganya. Dengan adanya sumur resapan ini bisa membantu mengurangi debit air yang ada di lokasi ini. Jadi untuk pembuatan sumur resapan ini yang di Jalan Cempaka Putih Tengah 21 masuk RW 3 lah. Terutama memang sebelumnya di sini memang rawan genangan lah. Intinya rawan genangan. Kita buat sumur di 2019. Ya alhamdulillah bisa membantu. Jadi sebelumnya berapa jam untuk genangan itu, tapi setelah adanya sumur, alhamdulillah bisa mengurangi lebih cepat lagi. Sobat Jelajah Jakarta, ada cerita menarik nih soal sumur resapan di Kompleks Cempaka Putih Tengah. Kita dengarkan ya cerita Pak Subandi. Pernah kejadian Pak RW ditelepon oleh warga-warga dan RT setempat di wilayah RW 06 ini. Menanyakan biasanya pagi dia keluar rumah itu tergenang lokasi tersebut. Tapi setelah adanya sumur resapan ini, warga menelpon Pak RW. Menanyakan, Pak RW ini air kemana? Gitu kan cerita Pak RW. Kok nggak ada air? Biasanya kita keluar udah ada genangan di jalanan. Tapi alhamdulillah pada menanyakan Pak RW demikian, kemana air ini kok hilang gitu. Sobat Jelajah Jakarta, ini lokasi kedua yang kami datangi. Sekarang saya berada di wilayah Cempaka Putih Timur 24
Nah, lokasi tersebut sering tergenang karena datarannya cukup rendah. Air dari Ahmad Yani bisa backwater ke arah rumah ini, ke lokasi. Nah, dengan saya bangunnya, saya buatkannya sumur resapan ini dapat mengurangi debit air yang biasanya banjir di lokasi ini. Kini sudah berkurang dan bisa dikatakan sudah tidak tergenang lagi. Jadi adanya pembuatan sumur resapan ini, jadi memang kita ada punya beda-beda. Terus adanya yang sekarang di jalan tempat timur 4 ini kita bikin satu titik cuman 4 lubang. Nah, karena kita menyesuaikan karena di sekitaran sini banyak pohonan dan di dalamnya ini banyak utilitasnya terutama kabel PLN. Kita ambilnya biar menyesuaikan ya mungkin kita bikin 1 atau 4 ini kita ada banyak ruang. Lebih banyak ruang untuk penampungan air. Dan sebetulnya juga adanya sumur di sini untuk mengurangi juga untuk alirannya ke Ahmad Yani. 25 dan 24 ini ada pertemuan jatuhnya air dari atas menuju tempat yang lebih rendah. Ini salah satunya di Cempaka Putih Timur 25. Kita buatkan 3 lubang, 3 titik. Ini salah satunya yang kita buat di Cempaka Putih Timur 25. Tempatnya sama dan sama kegunaannya dan bentuknya sama di dalamnya untuk meresap air yang ada di jalan Cempaka Putih Timur 25 ini. Bisa kita lihat itu datarannya lebih tinggi jalannya, sehingga air ini jatuh ke yang lebih rendah. Nah, kami buatkanlah sumur resapan di lokasi yang titik yang lebih rendah. Jadi kami membuat sumur resapan itu mencari titik-titik yang rendah di lokasi. Manapun adanya, kami cari dulu tempat yang paling rendah untuk memudahkan air itu jatuh ke sumur resapan yang kita buat. Sekarang kita lanjut ke lokasi yang ketiga ini, Sobat Jelajah Jakarta. Lokasi ini berada di Jalan Jenderal Ahmad Yani, tepatnya di depan Kompleks Patra, Jakarta Pusat. Tiap curah hujan besar, terjadi genangan nih di sepanjang jalur lambat. Namun, Pemprov DKI Jakarta membuat sumur resapan ini. Seperti di Cempaka Putih Tengah, sumur resapan di depan Kompleks Patra ini pun ada cerita menarik loh. Coba Pak Subandi ceritakan ke Sobat Jelajah Jakarta. Ada cerita dari warga Komplek Patra 2 ini, yang saya tahu dia kayak pengurus masjid, mengadu kepada saya, mengucapkan terima kasih dengan adanya sumur resapan ini, yang biasanya dia sholat subuh di rumah dengan keadaan hujan, tapi untuk saat itu dia bisa sholat subuh di masjid dalam keadaan hujan karena sering terjadi banjir yang cukup lumayan tinggi di dalam kompleks. Sobat Jelajah Jakarta, sekarang kita beralih ke lokasi terakhir, di mana berada di Jalan Letjen Suprapto, Jakarta Pusat. Seperti juga di lokasi sebelumnya, di lokasi ini saat curah hujan besar terjadi genangan di jalur lambat. Namun sejak ada sumur resapan, genangan cepat surut.
Baik Sobat Jelajah Jakarta, demikian episode hari ini. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan Anda. Saya akan menjelajahi lokasi lain dan mendengarkan dari warga tentang sumur resapan yang memang sudah dijalankan sejak zaman dahulu kala. Nantikan terus episode Jelajah Jakarta ini ya, yang selalu memotret fakta, realita dari sumber terpercaya dan tentu saja no hoax. Makanya terus support channel ini agar bisa menjelajahi dan memotret fakta di lapangan. Oke, demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.